Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 2 untuk memaparkan presentasi terkait progres tugas besar kami dengan judul Urban Agriculture yang dikerjakan oleh saya serta rekan-rekan saya yang pertama ada Samuel Partogi Tambunan, Asmen, dan juga Dela Ramayanti. Next, Sam. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait progres yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Untuk beberapa ada yang kami tambahkan juga terkait input outputnya maupun fungsi dari device yang akan kami buat. Untuk pertama ini kami jelaskan terkait input outputnya yang akan dijelaskan oleh saudari Dela. Untuk Dela silakan dijelaskan Dela. Adapun input atau output yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu input, kontrol, dan output. Adapun input yang digunakan yaitu sensor DHT22 atau yang biasa kita kenal dengan sensor suhu dan kelembapan udara. Kemudian ada sensor YL69 atau biasa yang dikenal dengan sensor soil moisture atau sensor kelembapan tanah. Yang kedua, kontrol. Pada tugas besar ini menggunakan kontrol dengan Arduino Uno, water pump, solenoid valve, dan etc. Kemudian ada pun output yang kita gunakan yaitu LCD display. Bisa di next, Kak. Adapun datasheet sensor DHT22 yaitu dengan menggunakan sumber tegangan 3,3 sampai 6 volt dengan sumber DC. Kemudian adapun bahan yang digunakan yaitu polimer kapasitor dengan terdapat 2 ukuran kecil yaitu 14 kali 18 kali 5,5 mm dengan ukuran yang besarnya yaitu 22 dikali 28 dikali 5 mm dengan periodenya rata-rata 2 second. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Asman. Mungkin di sini izin saya nambahkan sedikit jadi terkait sensor DHT22 ini operation range-nya dari temperatur minus 40 derajat sampai 80 derajat Celcius yang nantinya akan kita gunakan untuk mengontrol beberapa tanaman yang ada di tugas kami nantinya. Silakan lanjutkan Asman. Baik, ini adalah datasheet Arduino dengan tegangan operasi yaitu 5 volt, input tegangan yang direkomendasikan yaitu 7 sampai 12 volt. Terus ada input tegangan dengan batas tegangannya yaitu 6 sampai 2 volt dengan digital input output pin itu jumlahnya 14, analog input pin itu ada 6 dengan DC current per input output pin itu 40 mA, DC current untuk 3,3 volt dengan di pin untuk arusnya 50 mA. Next. Baik, ini adalah datasheet sensor YL69 dengan tegangan masukan 3 sampai 5 volt dengan sumber DC, arus kurang dari 20 mA. Terus outputnya itu analog dengan tegangan 0 sampai 23. Jadi tegangan ini ketika berada di dalam air. Dengan definisi pin 1 output analog, pin 2 ground, pin 3. Next. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait flowchart dari masing-masing sensor yang digunakan pada pengendalian device ini. Di mana diawali dengan inisialisasi sensor pada kedua sensornya, baik sensor YL69 maupun sensor DHT22. Kemudian setelah diinisialisasi sensor tersebut, untuk sensor YL69, sensor akan mendeteksi kelembaban terlebih dahulu pada tanah. Nah, kiranya jika sensor tersebut mendeteksi atau memprediksi bahwasannya kelembaban pada tanah ini dirasa masih kering ataupun basah. Jikalau basah, maka sensor akan memberikan perintah bahwasanya pompa tidak perlu dijalankan sama sekali. Namun ketika kondisi lainnya, ketika kondisi tanahnya tersebut kering, maka sensor akan menerima perintah untuk menyalakan pompa tersebut. Kemudian untuk memastikan kembali
apakah sudah memenuhi kriteria tersebut, bahwasanya tanah sudah betul-betul dibasmi secara baik, maka sensor ataupun sistem akan membaca siklus kembali lagi, yaitu mempertanyakan lagi kiranya apakah tanah tersebut sudah basah atau tidak. Nah, ketika tidak, maka akan kembali lagi dan membaca kelembaban tanah tersebut. Namun ketika iya, pompa maka akan dimatikan sehingga dapat selesaikan proses untuk inisiasi sensor tersebut atau penggunaan dari L69. Kemudian untuk DHT22 sistemnya masih serupa atau langkah-langkah masih serupa, di mana di sini setelah inisiasi sensor maka akan membaca parameter suhu yang sudah ditentukan, di mana untuk parameter suhunya sendiri di sini karena berdasarkan dua tanaman atau dua jenis tanaman, yaitu selada dan juga sawi. Berdasarkan judul yang sudah kami baca, bahwasannya selada ini batas maksimal suhu yang ada untuk selada ini pada suhu 28 derajat Celcius. Nah, itu tadi kan masih sesuai range penggunaan sensor DHT22. Kemudian untuk sawi sendiri itu 35 derajat Celcius. Namun di sini kita memberi standar rata yaitu sebesar 32 derajat Celcius, sehingga pada suhu parameternya nanti jikalau sudah melebihi atau sama dengan 30 derajat Celcius, maka pompa akan beroperasi. Begitu pula ketika suhu sensor tersebut sudah memenuhi parameter tersebut, maka akan ditanyakan kembali apakah masih membutuhkan penggunaan itu tadi atau tidak. Jika sudah terpenuhi, maka pompa akan dimatikan kembali. Di sini juga sudah menjawab poin terkait penggunaan juga time control seperti apa. Di sini juga diatur nanti oleh model RTC. Silakan berikutnya, Sam. Mic-nya jangan lupa dinyalakan, Sam. Oke, selanjutnya di sini terdapat skematik dari sistem yang kami buat. Sesuai dari input dan output yang telah disebutkan di slide awal, di sini akan saya jelaskan dalam bentuk skematik. Yang pertama mulai dari inputnya. Dari inputnya adalah sensor YL69 dan DHT22. Sensor YL69 terlihat seperti pada gambar. Di sini terdapat konfigurasinya, terdapat 3 kabel, 3 wire, di mana yang merah ada warna merah, hitam dan biru. Jadi yang merah merupakan wire untuk sinyal yang diberikan nanti dari Arduino melalui codingan. Nah, untuk kabel merah ini merupakan yang terhubung ke Arduino, di mana sinyal yang digunakan merupakan sinyal analog, sehingga di situ di kabel merah ini terhubung ke pin A0. Kemudian untuk sensor ini sesuai datasheet juga beroperasi menggunakan tegangan 5 volt, yaitu tegangan yang keluar dari Arduino. Nah, dengan melalui wire yang berwarna biru yang merupakan VCC. Kemudian untuk yang hitamnya merupakan ground. Selanjutnya di sini terdapat DHT22. Nah, untuk DHT22 sinyalnya bukan sinyal analog, sehingga dapat dihubungkan ke pin. Di sini kami menggunakan untuk DHT-nya, kami menggunakan pin 8. Nah, kurang lebih seperti YL69, jadi di sini terdapat 3, yaitu yang biru untuk VCC-nya, yang juga bersumber dari Arduino 5 volt, kemudian yang hijau tadi sebagai sinyalnya, dan yang wire hitam sebagai ground. Nah, itu merupakan input dari sistemnya. Kemudian dari sistem ini mengontrol yang pertama ada RTC, kemudian 2 solenoid valve atau keran, serta water pump. Oke, jadi yang pertama dari RTC-nya, di sini terdapat RTC yang dekat dengan LCD. Pada RTC ini terdapat 4 konfigurasi. Nah, di situ terdapat SDA, SCL, dan VCC dan ground-nya.
untuk SDA dan SCL ini merupakan sinyal analog, sehingga dihubungkan dengan pin A4 dan A5. Kemudian untuk VCC-nya juga sama, dari tempat yang sama seperti dengan sensornya, yaitu dari 5 volt yang dihasilkan oleh Arduino Uno-nya. Selanjutnya tadi RTC, kemudian solenoid valve. Jadi di sini terdapat 2 valve atau keran, di mana masing-masing yang satu untuk keran yang berfungsi untuk air, dan yang satu lagi keran yang berfungsi untuk pupuk atau nutrisi. Nah, untuk keran ini menggunakan sumber sendiri. Jadi tidak menggunakan sumber 5 volt seperti pada sensor maupun RTC. Nah, di sini terdapat sumber sendiri di mana kami menggunakan baterai 9 volt. Karena keran ini menggunakan sumber sendiri, sehingga untuk mengontrolnya kami menggunakan relay. Nah, relay inilah yang menggunakan atau dikontrol melalui sinyal melalui Arduino. Nah, untuk relaynya, untuk relay yang pertama, di situ masing-masing terdapat 3 konfigurasi yang kurang lebih hampir sama. Jadi yang pertama, untuk relay yang atas, di situ terhubung kepada pin nomor 4. Dan untuk relay yang bawah, sinyalnya menggunakan pin 2. Nah, masing-masing ini terdapat wire biru, yaitu wire yang sama, yaitu 5 volt keluar dari Arduino, dan yang wire hitamnya sebagai sebagai ground. Nah, untuk relay ini kami buat pada keadaan normally open atau keadaan awal mati. Nah, itu untuk valve atau kerannya, jadi dikontrol melalui relay. Dan satu lagi water pump-nya, kami mengontrol water pump. Untuk water pump sendiri, kami tidak menemukan di simulasi, tetapi karena kami menggunakan water pump sistemnya on-off, sehingga kelompok kami berencana untuk menggantinya dengan LED yang terdapat pada Arduino. Sehingga di sini mungkin tidak terlihat rangkaiannya, karena pada Arduino juga sudah terdapat LED. Selanjutnya, tadi sudah pengontrolannya RTC, keran, dan water pump. Kemudian outputnya merupakan LCD. Nah, LCD di sini konfigurasinya terdapat 4 wire, yaitu SDA, SCL, ground, dan VCC dan ground-nya. Untuk VCC dan ground masih sama, yaitu VCC dari Arduino Uno-nya 5 volt beserta ground-nya. Untuk SDA dan SCL-nya merupakan sinyal analog, sehingga di paralel dengan pin A4 dan A5 pada Arduino, di mana nanti LCD ini menampilkan hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan codingan yang dibuat. Mungkin itu saja progres dari tugas besar yang telah kami kerjakan. Apabila ada kurang atau salah, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sam atas pemaparannya. Silakan Asman dimatikan recordnya.